Lu kan tahu gua siapa, gua juga ada pabrik jamu, dia bilang gitu. Lu simpen, ide bagus, tapi jangan kasih aku lihat, karena nanti aku tiru. Terus kalau ada sisa, buang. Wow. Nggak masuk dalam otaknya orang sekolah bisnis di luar negeri. Iya. Inilah acara Ki yang akan meracik dan meramu bahan-bahan jamu untuk kesehatan kita. Oh, cukup mas, cukup. Langsung tumbuh. Pak, suka minum jamu nggak? Suka banget dong. Biasanya minum jamu apa? Kunyit asam sama jahe. Suka. Nah, biasanya kalau minum jamu apa? Jamu kuyang-kuyang biasanya. Ngilangnya pegel-pegel, terus kayak badan pating greges lah bahasa Jawanya. Ya buat badan sehat kalau pagi kayak gitu. Jamu itu kadang suka badan pada sakit aja gitu suka minum jamu. Ia melanglang buana menuntut ilmu di mancanegara. Tapi hatinya tertambat di sini, di negeri yang dicintainya, Zamrud Khatulistiwa. Ia olah tanamannya menjadi jamu dengan tekad menjamu dunia. Ia lukis satwanya agar dunia tahu dan mau ikut menjaga kelestariannya. Negeri ini kaya raya, katanya. Jangan pernah sia-siakan anugerahnya. Sepenggal surga yang diturunkan ke bumi. Indonesia namanya. Di Indonesia banyak surga yang disembunyikan atau tersembunyikan sampai saat ini. Salah satu contohnya, ada 30.000 jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia yang berpotensi untuk dijadikan jamu dan bahan-bahan herbal lainnya. Tapi menurut seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, hanya 15% yang dibudidayakan. 85% belum dibudidayakan. Dan yang dibudidayakan itu pun katanya masih menggunakan teknologi yang belum memadai. Tetapi di sisi lain, ada sosok anak muda yang justru menggeluti dunia jamu tradisional ini, menggeluti dunia herbal. Sampai-sampai seorang temannya mengatakan bahwa kadang-kadang kita bertemu dengan dia masih dengan tangan yang kuning karena habis meramu jamu. Sosok itu kita undang di teman bicara Maman, Joni Yuwono. Sehat Mas? Sehat. Kalau dengan jamu pasti sehat ya? Wajib. Wajib sehat. Mas Joni, dua kuliah S1, S2 semuanya di Toronto, Kanada. Ya, Mengambil apa di sana? bisnis sih. Bisnis? Ya. Bisnis dan manajemen? Ya, kalau S1 itu di fokus bisnis, tapi fokus di akuntansi sama marketing. Ini di York itu ya? Itu di McMaster. Oh yang ya. Ya, lalu yang kedua itu di York, itu lebih ke international business. Ke international business. Ya, Jadi fokus waktu itu kenapa memilih bisnis dan manajemen itu? karena pikirnya yang lainnya susah. Dan juga lebih praktikal sih, lebih ke arah. Oke. Karena kan kalau misalnya dari sisi science atau engineer, aplikasinya tidak secepat bisnis, tidak se-practical bisnis, itu sih. Berapa tahun ditempuh? Itu 4 tahun plus 2 tahun, jadi ya total 6 tahun. 6 tahun. Ya, tambah kerja 1 tahun, jadi 7 tahun. 7 tahun. Kerja di Kanada juga? Iya. Di Toronto itu? Iya. Lalu jauh-jauh ke Kanada, baliknya ke jamu lagi. Gimana ceritanya? Waktu itu balik 2009. Waktu pertama kali waktu menggeluti mulai dari riset acara Ki 2014 juga. Jadi ya 5 tahun mengenal kembali Indonesia lah. Karena boleh dibilang 7 tahun di luar negeri, sebelumnya juga 4 tahun di Singapura. Jadi 11 tahun udah meninggalkan Indonesia. Jadi pada waktu balik udah teman aku bilang bahasa Indonesia udah kaku gitu. Pakainya saya, kamu, Anda gitu. masih Udah sangat formal. standar. Bahasa baku bahasa Indonesianya. Bahasa standar waktu yang dipelajari waktu SD gitu. Mencoba mengenal balik Indonesia lah. Jadi ya dari sana ya jatuh cinta lagi kepada Indonesia. Memahami lagi bahwa begitu indahnya negeri kita ini dan begitu banyak potensinya. Jadi ya mulai mungkin karena pada waktu balik juga kacamatanya udah kacamata orang asing. Jadi suka dukanya ada sih. Makanya aku sering bilang juga ada istilah ya love hate. Ya. Oke. Kayak
mencintai begitu indahnya, beraneka ragamnya, namun juga ada rasa kesel sendiri kok kenapa tidak digali lebih jauh potensinya ini. Itu dia. Jadi betul yang dikatakan oleh peneliti dari LIPI itu ya. Kita kaya raya tapi kita tidak menggali lebih dalam potensi itu. Iya. Lalu kemudian jatuh cinta pada jamu itu kan bukan semata-mata karena garis keturunannya dari Pak Budi, Sinde Budi Sentosa, lalu kemudian karena itu semata-mata yang membuat seorang Joni jatuh cinta pada jamu, atau ada cerita lain di balik itu? Menariknya itu ya berawal dari ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman sih. Justru sama teman-teman. Seperti biasalah anak muda kan hangout di kafe-kafe. Pada waktu tahun 2013-2015 kan justru pada kafe-kafe pada berjamuran tuh semuanya. Ya. Terus ya tiap kali ketemu sama teman, kumpul-kumpul sama teman, nongkrongnya di kafe. Pribadi bukan peminum kopi. Lalu jadi penasaran saja, jadi ya melakukan survei kecil-kecilan, gitu nanya ke teman, tahu jamu gak? Rata-rata bilang, ya tahu jamu itu apa, ya minimal kalau dari sisi teori marketingnya minimalnya awareness tentang jamu itu apa itu sudah tertanam. Dan sudah tahu kunyit asam, sudah tahu wedang jahe misalnya. Wedang jahe minimal sudah tahu, dan ditanya jamu sehat gak? Semuanya mengakui bahwa jamu itu sehat. Ya, nggak ada yang bilang, oh jamu nggak sehat, enggak. Jadi, itu kan kalau misalnya dari sisi awareness, artinya udah mendekati 100%, ya kecuali mungkin baru dapat WNI-nya gitu. Tapi rata-rata semua orang tahu itu jamu itu apa. Dan juga mereka mengakui jamu itu sehat. Namun ketika ditanya, apakah Anda mengkonsumsi jamu? Rata-rata pada bilang, iya pada waktu kecil dulu. Oke, sebulan terakhir, 2 bulan terakhir, rata-rata tidak. Jadi interestnya masih rendah, awarenessnya dapat, interestnya belum. Kenapa nggak minum jamu? 70% menjawab karena pahit. Semua bilang pahit, 70% mengatakan pahit. Ya karena kan aku ulang terus. Tiap kali ketemu teman baru ya aku coba penasaran tanya gitu. Jadi dari yang aku tabulasi 70% menjawab karena pahit. 20% menyatakan, karena seringkali bahannya nggak jelas atau proses pembuatannya tidak jelas, makanya ada rasa takut untuk mencoba. Ya, terus 10% ya susah ditemukan katanya dan lain-lain. Tapi menariknya kan 70% menjawab pahit. Karena iseng aku bilang kita nongkrong di coffee shop, kopi kan pahit juga. Kok lu minum kopi gitu? Ya, lidah manusia bisa merasakan rasa yaitu manis, asin, pahit, asam, mungkin umami yaitu gurih. Tapi ya itu aja, 5 ini aja nggak lari dari sana. Jadi kopi itu rasanya pahit itu sudah benar, itu sudah absolut. Namun hidung manusia bisa mengidentifikasi ratusan jenis aroma. Makanya ketika minum kopi untuk apresiasinya diseruput. Kombinasi antara aroma di hidung dan rasa di lidah itulah flavor. Oh oke. Jadi makanya harus panas. Iya, karena kalau misalnya udah dingin nggak bisa dihidung. Nggak bisa dihidung, dan semua kopi mau dari biji dari tempat yang paling jauh pun atau dari tempat yang paling eksotik pun juga rasanya akan jadi sama saja, pahit, hanya pahit yang tersisa. Oke. Engage the nose, melibatkan hidung. Lalu aku juga penasaran, aku baca-baca buku, ternyata semua minuman di dunia untuk apresiasinya selalu menggunakan hidung. Bukan lidah, harus dua-duanya. Bagaimana dengan jamu? Kalau nggak pas waktu kecil, dikejar-kejar, ketangkep, baru dipaksa. Cekok. Atau dalam sediaan botol yang digendong-gendong sama ibu jamu gendong, tapi itu pun juga sudah aromanya hilang kan, sudah dingin. Jadi artinya mungkin belum ada yang menjajaki flavor dari jamu sepenuhnya. Bagaimana cara supaya kita bisa memperkenalkan flavor dari jamu ini atau aroma dari jamu ini, kombinasi aroma dan rasa untuk supaya bisa diapresiasi. Dari sanalah ya mulai eksplorasi dan eksperimentasi, kelinci percobaan istri ya. Terus ya makanya mulai menggeluti ke jamu, dimulai dari penasaran dan iseng sih sebenarnya. Ini ide bagus. Aku nggak akan ambil, aku tunggu kafe kamu buka. Oh. Kenapa nggak naikin harga?
Ditanya balik, kenapa harus naikin harga? Aku sudah cukup, dengan begini aja sudah cukup. Kata cukup itu, kata cukup itu membuat dia blek. Jujur Mas Joni, saya kalau langsung dihajar, baru punya niat tiba-tiba dihajar, alah itu pahit, nggak enak, kuno pula. Saya pasti udah langsung patah hati tuh, nggak berani melanjutkan. Tapi justru seorang Joni Yuwono malah melahirkan acara Ki. Aku justru memberikan ide ini kepada teman aku yang sudah ada kafe jamu. Itu Mbak Nova Dewi dari Suewara Jamu. Suewara Jamu ya. Ya, aku kasih lihat, aku bilang, Mbak nih lihat beras, dikencur, digerus, saya itu diseduh, V60 segalanya. Ini Mbak itu coba aja disajikan di outletnya Suewara Jamu. Menariknya Mbak Nova bilang, ini ide bagus, aku nggak akan ambil, aku tunggu kafe kamu buka. Oh, di situ luar biasanya ya. Persahabatan itu justru tidak saling menyolong ide, justru malah mendorong. Itu dia, dan dari sana, waduh, oke. Tambahan semangat lagi juga, itu yang lucu juga, diajak ketemu Pak Jaya Suprana juga. Sempat kan dia sebagai Pewaris juga salah satu perusahaan jamu besar kan? ya maestro lah dia ibaratnya, maestronya jamu. Terus ya sekali aku bertemu dengan dia, aku bilang, Om ya izin untuk sharing dan minta masukan tentang ide. Aku udah bawa tuh alat-alatnya tuh, alat kopi yang dimodifikasi, lalu Untuk jamu. untuk ya seduh beras kencur, kunyit asam segalanya, bahan-bahan juga udah itu. Terus aku bilang, ini ada suatu ide bisnis Om, aku minta arahan itu ya siapa tahu, ya mungkin juga minta izin juga karena kan sebagai maestro jamu dia. Terus aku keluarkan alat, aku keluarkan bahan, dia sekali lihat, oke, simpen. Loh, kenapa? Udah, simpen. Lu kan tahu gua siapa, gua juga ada pabrik jamu, dia bilang gitu. Lu simpen, jangan kasih aku lihat, aku nggak mau lihat. Tapi aku bisa bilang, ini ide bagus, tapi jangan kasih aku lihat, karena nanti aku tiru. Jadi kamu simpen. Jadi udah, ini bagus sekali. Jadi dari sana ya tambah semangat lagi bereksperimentasi pada waktu awal. Karena kan kalau misalnya kita lihat kan kopi kan kering, makanya baru bisa digerus, masuk mesin gerus. Awal-awal ya iseng langsung ke pasar beli kencur, kupas. Turun sendiri? Ya iyalah beli 1 kilo. Oke. Yang pertama kupas, iris tipis-tipis, taruh di nampan, dijejerin, dijemur. Iya jemur. Terus hujan. Aduh ya udah, ulang lagi, bahan-bahan dikupas lagi, isi tipis. Kalau jemur kan nggak konsisten, takut juga debu dan segalanya. Ya udah, kalau gitu pakai oven, taruh oven, gosong. Oke, jadi harus nggak bisa oven biasa dong, nggak bisa. Ya udah cari lagi, terus eksperimentasi oven, bukan oven, dehydrator 60 derajat itu nungguinnya sampai 24 jam seharian. 24 jam menunggunya. Ya, ternyata untuk kayak tahu bahwa itu kering bener, itu udah harusnya bisa potek kayak kerupuk, krek gitu. Dari 1 kilo jadi 100 gram. 1 kilo jadi 100 gram. Penyusutannya besar sekali. Coba digerus, masukin mesin gerus, kayak mesin, yang nggak langsung beli yang elektrik, masih beli yang seperti wadah-wadah gitu. Masih butuh tangan manusia. Manual grinder. Masukin beras, masukin kencur, gerus, kok nyangkut. Ternyata oke, tingkat kehalusannya harus di-adjust dan segalanya. Oke, sudah halus, masukin ambisius mau di V60 ibaratnya. Itu penyuduhan dengan saring, mampet. Karena ternyata dari sana ya balik lagi ke buku, pelajarin, ternyata ya, kalau di kopi, kalau mampet itu karena grind size-nya nggak konsisten. Jadi cari yang konsisten dan segalanya. Ya mulai dari sanalah bereksperimentasi, berkonsultasi juga dengan jamu gendong, ya. Lalu sampai berkonsultasi dengan jamu gendong. Ya, Bu Lasmi itu salah satu guru aku. Ya, ikut juga ke festival jamu gendong di mana 78 jamu gendong dari seluruh Jabodetabek berkumpul. Bukan hanya mempelajari prosesnya saja, tapi juga filosofi di balik jamu ternyata berbeda dengan apa yang kita filosofi di balik jamu. Jadi kalau saya kasih lihat video ini bagian dari filosofi di balik jamu nggak? Seorang Joni Yuwono juga ikut jadi jamu gendong. Itu berat loh. Itu berat loh. Ada lebih dari 5 kilo?
Bisa itu satu botol kan 2 liter, tadi udah 2 kilo. Itu 10 botol 20 kilo itu. 20 kilo. Kalau ibu-ibu jamu gendong kan rata-rata 8, 10, 12. Satu botol beling itu bisa 1,5 sampai 2 kilo. Kalau kita ngobrol tentang cerita jamu gendong itu justru luar biasa sekali. Ada filosofinya. Apa yang didapat? Filosofi apa yang ditemukan di situ? Bangun pagi sekitar jam 3, jam 4 pagi. Udah bangun. Setiap hari nih? Bangun jam 3? Jam 3, jam 4, sholat subuh. Iya. Dia bilang kalau misalnya kelewatan, nggak sholat, dia nggak jualan. Itu ritual yang harus dijalani. Nggak sholat, Yaudah, kelewat, udah nggak jualan hari. Nggak jualan. Terus setelah itu baru mulai. Dari bahan-bahan baku dicuci, diolah, dirembuk semuanya. Dari jam 4 pagi sampai kira-kira jam 7. Ya sampai dia mengisi-ngisi. Jam 7 mulai jalan. Truk jamu gendong, keliling. Berapa 4 jam, Bu? Ya sampai jam 11 saja. Ya. Oke. Karena sudah habis atau bagaimana? Dia bilang, enggak. Karena jamu aku kan bikin fresh. Cuma tahan 4 jam. Oke. Ibaratnya, memangnya setelah 4 jam bagaimana? Rasanya agak berubah. Oke. Terus, kalau ada sisa, buang. Oke. Wow. Nggak masuk dalam otaknya orang sekolah bisnis di luar negeri. Iya, itu kok buang gitu ya kan sayang gitu. Ya udah enggak, kan fresh. Jadi 4 jam buang. Oke, terus makan siang istirahat jam 2 mulai bikin lagi. Sampai jam 4 mulai jualan lagi. Aku bilang, bentar Bu. Kok bikin lagi? Kan teori bisnisnya kan economy of scale, sekali bikin banyak kan sekaligus kan. Pagi bikin buat siang langsung, kenapa kamu bikin pagi bikin siang bikin? Dijawab lagi, karena kan jamu aku fresh Mas, jadi harus dibikin langsung. Aku bilang, ya udah pagi bikin aja, kan tahannya 4 jam. Ya masuk kulkas. Mas, kalau jamu aku masuk kulkas, rasanya berubah. Waduh. Oke, ya makanya harus dibuat fresh. Jangan jam 2 bikin lagi. Dari scratch, dari awal lagi. Isi, jam 4 jalan lagi sampai jam 8, 4 jam. Jam 8 ada sisa, buang juga. Oke. Terus selanjutnya pulang, enggak, ke pasar. Beli bahan. Pilih-pilih beli bahan di pasar induk, itu lihat bahan-bahan, saya itu pulang, saya itu sudah apa, istirahat, enggak. Bahan-bahan udah, botol-botol kan botol beling. Sterilisasi, direbus, dicuci, direbus, ditiriskan untuk persiapan besok pagi. Jadi tidak ada lagi sisa rasa yang hari sebelumnya ya? Betul-betul bersih lagi? Fresh lagi. Keesokan harinya ngulang lagi. Lalu sebentar Bu, sebentar. Jam 8 belanjanya tiap hari. Aku bilang, iya. Teori bisnis kan kalau bisa bulk purchase. Sekali beli banyak bisa dapat diskon dan segalanya. Mas, kan barang aku fresh. Kata kuncinya di situ ya? Fresh terus? Rasanya beda. Karena rasanya beda. Jadi ya, karena kalau misal beli, disimpan lama, nanti kan rusak atau bagaimana, berubah kan jadinya beda. Dia nggak bilang fresh, dia bilang beda. Beda rasanya. Bedanya rasanya. Oke, tiap hari belanja. Sementara segelas cuma berapa dia jual ya? Itu yang bikin geleng-geleng gitu Pak. Dengan effort seperti itu, bayangin ya, segelas, coba tebak dari Mas. 2.500? Ya, kira-kira segitu. 2.500, 3.000. Datang ke rumah kita pula sampai. Itu dia. Dan yang aku bilang harganya berapa? Ya 2.500. Aku sebagian Bu, itu kan nggak masuk dalam teori bisnis gitu. Ini 2.500. Aku bilang, kenapa nggak naikin harga? Ditanya balik, kenapa harus naikin harga? Aku bilang, kan untuk profit lebih. Aku sudah cukup. Dengan begini aja sudah cukup. Kata cukup itu membuat jadi blek. Tanggung jawabnya bukan sekedar membuat yang segar, tapi juga memikirkan kesehatan konsumennya. Bu, kok nggak pakai branding, kok nggak pakai merek atau apa? Ya namanya kan marketing nggak mau kalah gitu. Merek itu apa Mas? Ya merek itu ya suatu tanda pengenal, suatu
selain tanda pengenal kan biar orang pelanggan ibu kan tahu ibu ini produk ibu atau apa, dan juga sebagai jaminan mutu juga supaya kayak dengan merek ini kan mutunya seperti begini. Dijawabnya adalah akulah tanda pengenal dan akulah penjamin mutu. Saya adalah brandnya. Ada kamera jadi tegang nih. Ya, tapi ya semacam bunga lili. Di Indonesia kita ada 2 jenis badak. Ada badak Sumatera, ada badak Jawa. Memangnya kalau badak punah, so what? John itu yang mana ya kalau lagi lari? Pokoknya yang ada badaknya. Sibuk dengan jamu bukan berarti lupa dengan keluarga. Dan yang menarik pada satu saat ketika anak ulang tahun, betul-betul fokusnya ke ulang tahun anak, dan seperti yang ada di tangannya Mas Joni hari ini. Beli sih gampang buat Mas Joni, tapi membuatkan origami sampai ratusan dengan tangan sendiri itu niatnya apa waktu itu? Ya bentuk dari, kalau bagi aku origami selain stress relief karena tangan iseng. Tangan iseng. Jadi ya. Sampai bikin 100 origami seperti ini tangan iseng ya. Oh iya, kalau itu rumit, itu nggak bisa dibuat sekarang. Coba sekarang kita sambil ngobrol, Mas Joni tetap tangannya bergerak untuk bikin origami yang simple aja. Oke, ya yang simple lah. Yang simple. Kalau itu nggak, itu perlu bikin polanya kira-kira 2,5 jam bikin pola. Setelah itu aku bisa bikin dalam setengah jam. Tapi karena ini ditodong, jadi aku nggak bisa. Yang simple. Ya. Tapi saya justru ingin menangkap filosofinya atau nilainya. Membuatkan sendiri ratusan origami untuk anak di ulang tahunnya. Oke, bentuk dari doa, bentuk dari bawah. Karena mungkin aku juga tipenya orang kinetik di mana kalau misalnya tangan bergerak akan membuat otak juga bergerak lebih lancar. Aku juga lebih intens dalam origami ketika pandemi kan meeting Zoom. Dan meeting Zoom kan itu benar-benar Melelahkan kan sebenarnya. Melelahkan, apalagi kalau misalnya tiap hari berjam-jam lihatnya ke layar. Tangan aku bergerak supaya menjaga nggak ketiduran atau nggak ngantuk atau bisa tetap menjaga fokus sih. Ya, pada waktu itu juga harapannya sebagai bagian dari doa supaya anak juga sehat. Romantisme aku lah ibaratnya, ada doa di balik setiap lipatan, ada harapan di balik setiap lipatan. Menarik tadi filosofinya. Ada doa, ada harapan, ada keinginan di balik setiap lipatan yang berkaitan dengan harapan terhadap anak kita. Iya. Oke. Berapa ratus yang dibikin waktu itu? Sejumlah tamu yang diundang? Enggak. Itu aku bagi-baginya cuma hanya keluarga saja, jadi hanya puluhan saja. Tapi ini berevolusi, ibaratnya berevolusi karena target selanjutnya itu bukan cuma 100. Oh, ada target? Ingin mencoba break Guinness Book World Record. Ya, tapi rekornya sekarang di 3.000 rekornya. Origami merak, rekor dunia adalah 3.000. Dibuat oleh satu orang? Enggak, sekampung kayaknya. Sekampungnya. Dan punya tekad untuk juga memecahkan rekor itu? Kita doakan saja, kita lihat saja. Dan buat saya, seorang Joni Yuwono, kalau sudah ada maunya, akan dilakukan gitu kan. Yeah. Sama seperti lari maraton atau half maraton sambil pakai topi badak. Yeah. Ini maksudnya apa? Oke. Tuh lihat tuh, sambil lari pakai topi badak. Itu terinspirasi karena sempat terlibat dengan WWF dalam pelestarian satwa. Badak, salah satunya badak bercula satu ya. Bercula 1, bercula 2. Ya. Dan menariknya pada waktu itu juga benar-benar matanya terbuka untuk tentang dunia pelestarian ini. Sampai pergi ke Ujung Kulon, lalu juga pergi ke Semiloka untuk melihat badak Sumatera, segalanya. Di Indonesia kita ada 2 jenis badak. Ada badak Sumatera, ada badak Jawa. Ya. Badak Sumatera jumlahnya kurang dari 100 ekor. Tinggal 100, kurang dari 100 ekor. Kurang dari 100 ekor. Badak Jawa itu hanya di Ujung Kulon, estimasi perkiraan kira-kira 50 ekor. Tinggal 50 ekor. Jadi jumlahnya dikit sekali. Aku tembak pertanyaan. Memangnya kalau badak punah, so what?
ada sebutannya, makanya badak itu di Indonesia itu caretaker of the forest. Caretaker of the forest. Ya, jadi kayak tanaman-tanaman yang invasif yang mengganggu dimakan untuk supaya tidak merajalela. Tidak melakukan invasi. Ya. Jadi kalau misalnya badak Sumatera punah itu penyebaran biji-biji, karena 20 di antara 200 tanaman yang dimakan sama pakan badak itu sebenarnya tanaman berkhasiat. Jadi kalau misalnya badak hilang, ya tanaman berkhasiat itu budidayanya akan terganggu. Karena diinvasi oleh makanan-makanan yang tidak dimakan lagi oleh badak. Itu dia. Berarti rantai makanan ini harus terus dijaga. Itu dia. Udah jadi ini ya? Hampir. Hampir jadi. Ya, ini jadi sih sebenarnya. Ya. Udah jadi? Iya. Pinjam pennya aja. Oke. Ya, jadi ini tinggal ditarik. Ada kamera jadi tegang nih. Ya, tapi ya semacam bunga lili. Wow. Terima kasih. Ini bentuk apa kalau di dunia origami? Bunga lili. Bunga lili. Iya. Tidak cuma bicara soal origami, tapi dari Mas Joni juga lahir Ricky Rhino. Film layar lebar yang skets awalnya dibuat oleh seorang Joni. Iya. Jadi lama-lama saya akan selalu mengatakan, Joni itu yang mana ya kalau lagi lari? Pokoknya yang ada badaknya. Film yang ada badaknya, Ricky Rhino. Ini sketsanya, sosok, ini juga bentuk Ricky-nya kan? Iya. Ricky Rhino-nya. Kepala Ricky. Udah sama kan? Iya. Dia lihat lagi, terkejut, langsung bayar. Bisa cerita sedikit tentang Ricky Rhino sambil saya ingin membuat tantangan kedua nantinya. Silahkan ngobrol soal itu dan saya ingin bawa alat sketch untuk melihat bukti kemampuan seorang Joni membuat sketch Rhino. Silakan Mas Joni. Kenapa muncul Ricky Rhino? Muncul Ricky Rhino, ya nyambung dari Soal badak itu tadi. pertemuan aku dengan Pak Efransyah. Saya itu membuat aku berpikir, karena pada waktu itu yang namanya pelestarian tersebut kan itu sesuatu yang jangka panjang. Jadinya nggak Butuh bisa. energi yang panjang juga kan? Butuh energi yang panjang dan juga butuh komitmen. Jadi makanya pada waktu itu berpikir, apakah bisa ada yang membantu aku untuk supaya melanjutkan perjuangan ini? Apakah bisa menciptakan tokoh atau sosok yang membantu untuk supaya pelestarian di selanjutnya, di mana komunikasi ini tidak terputus? Jadi membayangkan seperti apakah ada bisa kita ciptakan suatu Mickey Mouse untuk dunia konservasi, di mana sebagai spokesperson setiap kali dia bicara ya fokusnya terhadap konservasi dan menceritakan tentang bagaimana kita bisa melestarikan bersama. Lalu terpikir bikin film layar lebar Ricky Rhino. Karena ya boleh Dan itu kan tidak murah kan sebenarnya kan? ya itu luar biasa sih itu ya berkat dukungan dari orang tua juga dan perusahaan, dan di mana juga aku ada partner yaitu Pak Lucky, Pak Genesis yang juga membantu membantu juga dalam proses yang pasti aku hanya sketsa saja, tapi yang akhirnya mengembangkan animasinya dan akhirnya jadi itu semuanya. Ini ya. Ya, ya itu kan masih kasarnya. Iya. Ya. Oh. Dan sedikit. Jadi Pak Budiono, Bapak juga ikut berkontribusi di Ricky Rhino ini? Yang pasti ya, dia bantu mendukung, ya karena bayangannya, harapannya sih menciptakan suatu spokesperson untuk konservasi. Suatu suara, suatu corong yang bisa, jangan sampai semangat ini hanya di aku saja. Jangan sampai nanti ketika nanti aku sudah tidak ada pun ya hilang nanti jadinya. Kan kalau yang namanya karakter animasi ini kan eternal, bisa untuk tahun-tahun selanjutnya. Berharap saja supaya kayak
ketika aku kecil ada sosok seperti Doraemon yang tetap menginspirasi walaupun pengarangnya udah meninggal kan. Ya, betul. Ya, jadi sesuatu yang Indonesia punya, sesuatu yang positif, moga-moga supaya juga jangan ambil yang luar terus. Semoga anakku selamat. Ricky Rhino pertama akan lanjut ke Ricky Rhino kedua. Iya. Sudah diproduksi. Sudah produksi dan sebenarnya ada rencana tayang tahun ini. Namun film ini udah dibeli di luar negeri dan ya sekarang masih dalam pembahasan sih. Sudah di luar negeri. Iya. Ikut di Cannes segala? Iya, kita ikut di Cannes dan sudah ada beberapa pembelinya. Jadi ya minta doa dan dukungan supaya lancar-lancar saja karena untuk Ricky 2 lebih ambisius di mana kita memakai pengisi suara dari Hollywood dan spoilernya itu tim songnya penyanyinya itu yang kemarin heboh di American Got Talent. Dia yang akan menyanyikan. Saya sampai merinding. Harapannya ya untuk menciptakan sesuatu yang lebih membanggakan lah. Tetap dengan nuansa Indonesia yang sedemikian kuat. Alur ceritanya juga tetap mengenai Ricky, seekor badak Sumatera yang menjelajahi area-area taman-taman nasional di Indonesia. Ya, jadi kalau yang Ricky 1 kan bercerita bagaimana Ricky dari rumahnya di Taman Nasional Gunung Luser, Sumatera Utara, Aceh sana, lalu dia berkunjung ke Taman Nasional Batang Gadis, ketemu harimau Sumatera, lalu ke Taman Nasional Tesonilo, ketemu gajah Sumatera, lalu Taman Nasional beberapa taman nasional lainnya dan bertemu dengan satwa-satwa langka yang lainnya. Dan cerita ini melanjut dari kalau yang Ricky pertama kan di Kalimantan selesainya, yang Ricky 2 dari Kalimantan ke Sulawesi ke Papua. Lebih cost-nya lebih tinggi lagi kan? Ya, sebenarnya juga udah yang ketiga juga sudah dalam proses menceritakan. Udah sampai yang ketiga? Ya. Okay. Karena yang namanya animasi karakter kan nggak bisa berhenti begitu saja. Jadi ya sudah ketiga. Udah ketiga. Ya. Udah jadi ya sketsa kasar. Wow. Ini sketsanya sosok ini juga bentuk Ricky-nya kan? Iya. Ricky Rhino-nya. Kepala Ricky. Udah sama kan? Dan ini sudah ketiga kali. Dan saya membayangkan seperti Doraemon, ketika saya ke museumnya pun kita masih harus ngantri untuk masuk ke dalamnya kan? Iya. Terbayang akan jadi museum juga? Moga-moga. Ya minta dukungan dari Mas dan teman-teman semuanya sih. Gambaran kecintaan betul terhadap Indonesia. Sama seperti tidak sekedar jamu, tidak sekedar badak yang khas di Indonesia, badak Sumatera, badak Jawa. Pada wayang juga seperti itu ya. Oke. Jarang-jarang anak muda jatuh cinta pada wayang misalnya, sama seperti dengan jamu. Keingin-tahuan apa sih itu wayang? Ya kebetulan juga, jujur kata saja kan kebetulan juga outlet kita, acara Kota Tua, itu kan sederet dengan musim wayang. Iya. Makanya ya penasaran masuk ke sana, lihat, ya oke. Begitu aja lewat. Dikenalkan teman, tahu nggak sih itu wayang itu di Pahat. Pahat, ya wayang golek kan itu. Ya, enggak. Jawa Barat. Wayang kulit juga di Pahat. Baru dikasih lihat di videonya, ternyata proses pembuatan wayang kulitnya itu kulit sapi dikeringkan, lalu dikerok sampai tipis, sampai transparan. Setelah itu dikeringkan, ditatah. Kunjungan ketiga aku ke museum wayang, aku baru perhatikan
wayang kulitnya semua itu, waduh, itu tembus pandang tuh. Lubang-lubang kecil-kecil dan dengan ukiran kecil-kecil yang sangat, aku bilang ini luar biasa sekali. Prosesnya ini tidak banyak yang tahu. Bahkan pernah itu sekali ke Sarina, ketemu ada orang asing lagi lihat-lihat souvenir. Kebetulan dia lagi lihat wayang, aku samperin, aku kasih video proses pembuatannya. Aku bilang ini ditata, ya ini ada lubang-lubangnya. Justru ada ini, dia lihat lagi, terkejut, langsung bayar. Oh, cukup mas, cukup. Langsung tumbuh. Tekan ke bawah. Oh iya, lagi, iya. Ya benar. Inilah acara Ki yang akan meracik dan meramu bahan-bahan jamu untuk kesehatan kita. Ingat, bukan cuma untuk orang sakit, tapi juga untuk menjaga dan menguatkan kesehatan kita. Silakan. Justru sekarang aku perlu minta bantuan dari Kang Siap. Maman untuk bantu juga dengan rekan aku ini. Ini Siap. dengan Mas Rido. Dia akan, mari kita racik Ya. bersama. Oke, silakan diperkenalkan. Itu apa, Mas? Ini ada kunyit. Jadi Kunyit. kunyitnya udah kita keringkan. Ya. Nanti aku minta tolong buat digilingin, Mas. Ya. Dari kunyit yang kita keringkan, kita masukkan ke sini. Ya, ini adalah grinder, yaitu penggerus. Jadi selanjutnya kita butuh kekuatan Mas Buat diputar. Kang Maman untuk diputar. Ya. 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 Jadi ini Untuk dapat bawahnya ini Ya, ya, untuk- sampai halus. ya. Sambil kita taruh asam, ini asam Jawa. Dan yang kita temukan adalah kayak kunyit dari daerah yang berbeda menghasilkan cita rasa yang berbeda juga. Setiap daerah, setiap tanah Iya. punya cita rasa berbeda. Itu dia. Jadi ini kunyit dari Cinagara, kita sempat juga eksperimentasi kunyit dari Lampung, kunyit dari Bali juga pernah, Makassar juga pernah kan? Ya, dari Malakaji. Malakaji. Ya. Betul. Kunyit dari Malakaji dicampur. Kunyit dengan asam. Itu kalau udah digerus aromanya akan lebih Beda lagi. harum lagi. Lebih kuat ya? Ya. Iya, bener. Tidak cuma harus dengan lidah, tapi juga dengan Hidung. hidung. Ya. Ya. Kita masukkan ke portafilter. Di sini kita akan mencoba bikin menu golden sparkling. Jadi kita kunyit asam digabungkan, tamping, terus kita akan ekstraksi dengan alat yang namanya Rockpresso ini. Ini dia. Gitu dia. Dikasih air. Ini berapa derajat? Idealnya 83 atau 83 sampai 90. Oke. Ya, tergantung dari green size yang kita giling tadi. Ya. Silakan Kang Maman Aman boleh? Kita tolong ditekan. tekan ke bawah. Oh iya, lagi, iya. Ya benar. Pas ya? Iya. Pas di sini. Nggak tumpah sama sekali. Jadi ini menghasilkan shot kunyit asam yang tadi baru digerus dengan penuh sukacita. Itu dia. Harus dengan penuh sukacita kan, bahkan dengan doa, dengan ajian kalau kita baca tentang jamu itu ya, Mas. Iya, iya, benar. Ini air, lalu ditembak peluru. Ini yang disebut soda itu. Iya. Air yang dikarbonasi. Pada waktu kita awal buka, ekspektasi kita adalah yang mengharapkan tamu-tamu kolonial, tapi sebaliknya yang datang justru milenial. Justru milenialnya. Iya. Itu suatu hal yang cukup positif sih. Ini sodanya Ya. yang sudah dikarbonasi sendiri di sini. Ya. Terus kita minta dari Kang Maman silakan tuangkan. Itu tuangkan semua ya? Ya. Oke. Rasa yang tadi dihirup masih terasa kan ya? Walaupun sudah dicampur dengan soda.
Boleh dihabisin nggak? Langsung. Oh, cukup Mas, cukup. Langsung tumbuh. Wow. Iya. Jadi Mas Joni, udah berapa varian yang ada di Acaraki? Varian jamunya? Varian jamunya ada belasan, dan kalau bisa dihitung dengan metode penyeduhan bisa ada puluhan sih sebenarnya. Sudah puluhan varian. Iya, iya. Yang paling favorit? Yang paling favorit ya Golden Sparkling, yaitu Soda tamarin ini ya. kunyit asam. Kunyit asam. Terus juga yang kedua Saranti, yaitu beras kencur dengan susu. Beras kencur dengan susu. Iya. Terus juga Golden Yogurt, kunyit asam dengan yogurt. Kunyit asam dan yogurt. Iya. Jaman batu, jahe, madu, lemon. Jaman batu. Iya. Jahe, Madu, lemon. madu, lemon. Iya. Jadinya kan jaman kan singkatan dari jahe, madu, lemon, batunya selasihnya di dalam. Menemukannya itu atau inspirasi itu dari mana? Ya tiap-tiap menu juga beda-beda sih inspirasinya, namun yang menariknya kalau yang Golden Sparkling ya mempelajari tentang soda itu sendiri. Ya. Ada minuman ginger ale, yaitu jahe dengan soda. Ya. Lalu ya kenapa sebagai sesama empon-emponan kenapa tidak kunyit? Jadi ya kita coba. Ya, Masih satu keluarga empon-emponan kan? Iya. Iya. Jadi ternyata coba ya enak juga. Dan setelah kita pelajari juga ternyata orang pikirnya wah soda kan nggak sehat. Itu dia. Kita perlu membedakan antara soda dengan soft drink. Soda ya air yang dikarbonasi, itu soda. Jadi carbonic acid itu nama lainnya. Itu bagus untuk membantu pencernaan. Ya memang kalau sakit lambung ya janganlah. Tapi membantu pencernaan, membuang bau mulut, dan ya cukup positif. Makanya di sini Golden Sparkling kunyit asam, kita bikin kunyit asam. Sodanya yaitu kita buat sendiri dari air yang ditembak karbon dioksida. Jadi bukan sekedar beli jamu, beli soda, dicampur di Acaraki. Bukan. Nggak seperti itu kan? Ya, ya. Jadi kita buat sendiri Semua kunyit diolah asamnya. sendiri. Ya, ada persepsi yang keliru terhadap khasiat dari jamu. Ya. Maksudnya seringkali di salah satu survei saya itu kan kayak nanya temen, oh, minum jamu nggak? Ada yang bilang, oh aku kan nggak sakit. Jadi kesannya adalah jamu adalah sesuatu yang dikonsumsi ketika sakit. Hanya untuk orang sakit kesannya. Iya, kesannya begitu. Tapi aku bilang, oke. Ketika aku mulai mempelajari itu dari riset-riset menyatakan, oke, kata jamu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno jampi usodo. Dan jampi usodo. Ya. Jampi artinya doa, usodo artinya kesehatan. Jadi suatu doa kesehatan, apakah berdoa hanya ketika sakit? Ya. Enggak. Nyatanya kan, kalau kata kuncinya adalah secara rutin, secara regular. Jadi artinya sewajarnya sebagai suatu doa kesehatan, ya jamu harusnya dikonsumsi secara rutin untuk menjaga kesehatan. Betul. Jadi bukan hanya untuk orang sakit, itu dia. tapi justru untuk menjaga kesehatan. Itu dia. Makanya ini persepsi yang kita coba untuk Diubah, untuk diluruskan. Yang awalnya ya melalui Acaraki, ya ibaratnya ingin menunjukkan, karena ketika ngobrol-ngobrol dengan teman-teman beberapa anak-anak muda, itu apa yang aku lakukan hanya saja dari sisi pengemasan. Maksudnya apa? Beras kencur, kunyit asam, jamu kita diolah dengan alat dan teknik kopi, dengan ide kopi. Kopi kan juga sama, kayak ibaratnya kopi campur susu jadi latte, kopi campur susu jadi sama foam jadi cappuccino, kopi campur es krim affogato. Biangnya kan ujungnya kan kopi. Kenapa tidak jamu? Jadi jamu di Acaraki saja dengan mengadopsi alat dan teknik kopi bisa menjadi Acaraki, menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Kita punya banyak biang, kira-kira Ya, itu kan ya. itu dia. Jadi jangan cuma di Indonesia bahkan. Iya, Keluar. sudah waktunya kita menjamu dunia. Sudah waktunya kita menjamu dunia. Iya. Ini yang menarik. Sudah waktunya kita menjamu dunia. Dan supaya taste-nya dapat, dilakukanlah eksplorasi tadi. Orang yang melakukan itu pun disebut barista. Enggak, disebut Acaraki. Acaraki namanya. Ya, menariknya di Prasasti Madawapura, peninggalan dari zaman Majapahit. Iya. Di sana ada list profesi-profesi yang ada pada zaman tersebut. List profesi di zaman itu. Ada Abasana, perancang busana. Iya. Ada Anggawari, pembuat kuali. Sama Acaraki selaku peracik jamu. Oke. Jadi penafsiran kita ya jika kopi ada barista, ya jamu ada Acaraki. Dan kita sudah punya sejak dulu para peracik-peracik ini. Iya. Dan memang sih beberapa catatan kitab-kitab menyatakan seorang Acaraki tersebut itu
sebelum membuat jamu, mereka akan bertapa, berpuasa untuk mengumpulkan energi positif. Setelah itu mereka akan racik. Dan setelah racikan tersebut sudah jadi, dia juga mengharapkan konsumennya untuk berdoa. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kekuatan penyembuhan kepada Yang Maha Esa, mengakui Tuhanlah sebagai penyembuh utama. Jadi kalau misalnya sampai minum jamu ini dan Anda sembuh, jangan terima kasih ke jamunya, jangan terima kasih ke acaraki, tapi terima kasih kepada yang di atas. Jamu cuma medium penyembuhan, Iya. bukan penyebab utama sembuh, Iya. tapi yang di atas. Makanya sempat juga ketika mau memakai merek acaraki sempat galau juga, ibaratnya, waduh, ini profesi yang begitu agung, dengan seluruh kerendahan hati ya akuin izin untuk memakai kata acaraki, namun dengan huruf kecil semua. Tidak ada satupun huruf besarnya. Ya. Itu filosofinya ya. Ya. Acarakinya semua huruf kecil. Karena ya acaraki kita nggak sampai bertapa atau berpuasa sampai seperti itu ya. Itu yang menarik karena dari tadi saya terpesona soal filosofinya yang dimunculkan. Saya akan membacakan sedikit saja apa yang saya bisa tangkap dari Mas Joni. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkapnya. Dan buat saya ini pesan-pesan yang luar biasa buat teman-teman. Terutama untuk juga teman-teman milenial yang saya yakin Anda juga percaya pada proses dan percaya pada cinta dengan negeri ini. Zamrud Katulistiwa, sepenggal surga yang diturunkan di bumi yang bernama Indonesia. Berlimpah berkah di dalamnya. Tradisi turun-temurun yang kaya raya, alam yang kaya beraneka tumbuhan juga satwa. Kerap terlupakan, tak jarang termusnahkan dan dianggap tiada. Karenanya, butuh insan-insan untuk belajar, untuk menyentuhnya, untuk mensyukurinya, agar tak menjadi harta karun yang hancur lalu dilupakan. Joni Yuwono mengingatkan kita tadi, mari bijak memanfaatkan dan percaya kita bisa menduniakan jamu, juga menjamu dunia dengan jamuan yang menyehatkan. Bukankah jamu itu paduan kata jampi dan usodo? Jampi, penyembuhan dengan doa, ajian, ramuan, obat-obatan, dan usodo, husada, kesehatan. Jadi jamu adalah ramuan untuk kesehatan, untuk menyehatkan dunia, menyehatkan negeri ini, dan kita percaya satu, Indonesia bisa menjamu dunia.